Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rizka Syaroni dari kelas 3 PA Akuntansi dengan NPM 2020150060. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang paket wisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan sebuah pengertian dari paket wisata. Paket wisata adalah suatu gabungan antara berbagai komponen perwisata yang terdiri dari transportasi, akomodasi, asuransi wisata, dan makanan serta jasa tour leader yang dijual kepada wisatawan dalam bentuk satu harga. Kemudian ada jenis dari paket wisata yang terdiri dari 8 jenis. Yang pertama ada wisata kesenangan, wisata rekreasi, wisata budaya, petualangan, wisata olahraga, wisata bisnis, wisata konvensi, dan yang terakhir ada minat khusus. Selanjutnya ada komponen dari paket wisata yang terdiri dari 7 komponen. Yang pertama, transportasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga makanan dan minuman, yang keempat objek dan atraksi wisata, yang kelima sarana hiburan, yang keenam cenderamata, dan yang ketujuh pemandu wisata. Setelah itu, ada 10 istilah dalam pembuatan paket wisata. Yang pertama, itinerary. Itinerary ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan selama tur berlangsung. Yang kedua, ada free of charge, yang merupakan sebuah kebebasan biaya tur bagi jumlah peserta yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada agent commission. Agent commission ini suatu komisi bagi travel agent lain jika menjual paket wisata yang kita buat. Kemudian ada fixed cost. Fixed cost ini biaya yang dikeluarkan secara tetap dan dikeluarkan secara massal. Dan variable cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing peserta atau biaya yang dapat berubah jika ada perubahan dari peserta tersebut. Kemudian, yang keenam ada tour cost per person, yang merupakan biaya dasar tur untuk per orang. Lalu ada tour cost with VOC, yang merupakan harga tur setelah ditambah dengan jumlah VOC. Kemudian yang ke-8 ada margin. Margin ini suatu keuntungan yang didapat dalam penjualan paket wisata. Yang ke-9 ada price after margin. Price after margin ini harga yang telah ditambah dengan keuntungan. Dan yang ke-10 yang terakhir ada selling price. Selling price ini harga jual dari paket tur yang telah kita buat. Kemudian di sini ada itinerary tour yang akan kita buat. Tur ini bertujuan ke daerah Anyer, Provinsi Banten. Untuk hari pertama, kita melakukan sebuah meeting point di Jalan GDC, daerah Depok. Kemudian kita akan melakukan perjalanan menuju Anyer. Sehingga kita akan check-in di penginapan Anyer tersebut. Lalu, hari pertama ini ada kegiatan menaiki jet ski maupun banana boat, serta free time di daerah sekitar Pantai Anyer. Untuk makan malam, kita akan menyaksikan sunset di pinggir pantai tersebut. Dan kemudian di hari kedua, di pagi hari kita akan menikmati sunrise sambil melakukan olahraga bersama di sekitar Pantai Anyer. Kemudian kita akan menuju Pantai Matahari Carita untuk melakukan kegiatan bersama di sekitar Pantai Matahari Carita tersebut. Setelah itu kita akan menuju pusat perbelanjaan oleh-oleh dan kembali ke penginapan untuk makan siang di penginapan tersebut. Setelah melakukan check-out penginapan, kita akan melakukan tujuan ke Mercusuar Pantai Anyer. Sehingga setelah itu kita akan melakukan perjalanan menuju pulang. Kemudian ini adalah pemandangan dari Pantai Anyer. Pantai Anyer ini merupakan suatu tempat yang sangat populer di daerah Kota Banten. Kawasan ini merupakan tempat yang terindah di ujung barat Pulau Jawa. Dari berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Pantai Anyer tersebut dapat melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, seperti mengendarai jet ski maupun menaiki speedboat atau banana boat. Jet ski ini berkapasitas untuk 2 orang. Tidak bisa dipergunakan sendiri jika yang belum bisa mengendarainya
maka harus didampingi oleh seorang pemandu. Berbeda dengan speedboat atau banana boat ini, yang berkapasitas 4-5 orang. Biasanya ada atraksi tambahan yang akan ditawarkan oleh pemandu yang membuat penumpang tersebut menjadi basah-basahan. Selanjutnya ada Pantai Matahari Carita. Pantai Carita ini merupakan salah satu kawasan di Kota Banten yang memiliki keindahan yang sempurna. Banyak wisatawan bersukacita dan menikmati setiap sajian pesona yang dihadirkannya. Banyak yang mengakui atau menyebut tempat ini sebagai Pantai Carita Anyer, atau bisa disebut dengan Anyer Carita. Karena jika dilihat dari sisi administratifnya, kawasan ini tidak masuk ke dalam Kecamatan Anyer, melainkan masuk ke Kecamatan Carita, yang berasal dari Provinsi Banten. Kemudian ada Mercusuar Pantai Anyer. Mercusuar ini merupakan salah satu ikon dari Pantai Anyer. Fungsi utama dari Mercusuar ini adalah sebagai petunjuk bagi kapal-kapal besar yang berada dalam perairan Banten. Jika wisatawan ingin naik ke sana dan menikmati suasana di atas Mercusuar, maka wisatawan harus menaklukkan sekitar 280 anak tangga untuk mencapai di atas puncak Mercusuar tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah perhitungan itinerary tour. Baik, ini adalah sebuah perhitungan dari itinerary tour yang telah kita buat. Di sini ada number of packs. Number of packs ini terdiri dari 50 orang yang mengikuti tur wisata ke Anyer. Kemudian ada FOC. FOC ini terdiri dari 5 orang yang tidak dikenakan biaya. Kemudian ada selling price. Selling price ini akan diketahui setelah melakukan perhitungan. Baik, di sini ada tour komponen, price, quantity, day, fixed cost, dan variable cost. Yang pertama ada bus seat. Bus seat ini dengan harga 4 juta dengan quantity 1 untuk 2 hari. Quantity ini jumlah bis yang akan digunakan. Jadi 4 juta dikali 2 hari, jadi 8 juta. Maka masukkan ke fixed cost. Kenapa dimasukkan ke fixed cost? Karena fixed cost ini dihitung untuk massal. Kemudian yang kedua ada penginapan Anyer. Penginapan Anyer ini dengan harga 550.000 untuk 2 hari menjadi 1.100.000. Dimasukkan ke variable cost. Kenapa dimasukkan ke variable cost? Karena penginapan Anyer ini dihitung per orang. Kemudian ada toll fee. Toll fee ini dengan harga 250.000 dengan satu quantity dimasukkan ke harga fixed cost dengan harga 250.000. Karena toll fee ini sama seperti bus seat. Toll fee ini dihitung secara massal. Baik, untuk di hari yang kedua, yang pertama ada biaya parkir. Biaya parkir dengan harga 25.000 untuk satu quantity, dimasukkan ke fixed cost menjadi 25.000. Kemudian ada makan siang. Makan siang ini dengan harga 50.000, dimasukkan ke variable cost. Karena makan siang ini dihitung per orang. Jadi dimasukkan ke variable cost 50.000. Kemudian ada kegiatan jet ski atau banana boat dengan harga 300.000, dimasukkan ke variable cost juga. Terus makan malam 50.000 dimasukkan ke variable cost juga, sama dengan makan siang sebelumnya. Kemudian untuk di hari yang kedua, makan pagi dengan harga 40.000 dimasukkan ke variable cost, 40.000 juga. Kemudian ada menuju Pantai Matahari Carita dengan harga tiket 15.000 dimasukkan ke variable cost 15.000 karena ini dihitung untuk per orang masuk tiketnya ya. Jadi dimasukkan ke variable cost. Kemudian makan siang 50.000 dimasukkan ke variable cost 50.000 juga. Kemudian ada biaya parkir 25.000 dengan quantity 1
dimasukkan ke fixed cost, karena ini untuk massa. Kemudian di hari kedua yang terakhir, kita menuju ke wisata mercusuar Pantai Anyer, dengan harga tiket 5.000 dimasukkan ke variable cost. 5.000 karena dihitung per orang. Kemudian untuk kebutuhan lain-lain, yang pertama ada driver tip. Driver tip ini dengan harga 150.000 untuk 1 unit bus quantity untuk 2 hari ini, jadi dikalikan 150.000 ini dikali quantity dikali dengan hari. Jadi 150.000 dikali 1, 150.000 dikali 2, jadi 300.000. Dimasukkan ke fixed cost. Karena kan ini dihitungnya untuk massal. Selanjutnya promosional. Promosional ini untuk promosi dari paket ini. Dengan harga 100.000, dengan quantity 1, dimasukkan ke fixed cost, jadi 100.000. Kemudian ada refreshment. Refreshment ini kayak ibarat seperti biaya snack dengan harga 30.000, kuantitinya 1 untuk 1 hari. Karena kan biaya snack ini untuk di hari pertama saja. Jadi untuk 1 hari. Jadi dikalikan dengan 30.000, jadi 30.000 dimasukkan ke variable cost. Karena dia kan dihitung per orang. Kemudian ada asuransi dengan harga 40.000 dimasukkan ke variable cost, 40.000 juga. Kemudian untuk biaya lain-lain, dengan harga 200.000 dimasukkan ke fixed cost, 200.000. Kemudian ada TL. TL ini kan yang biasa ada di bus. Kita membutuhkan 2 TL di dalam 1 bus. Jadi 100.000 dikali 2, masuknya ke fixed cost, 200.000. Untuk P3K, dalam 1 unit bus ini dibutuhkan 2 P3K dengan harga 100.000, jadi dikalikan 2, masukkan ke fixed cost dengan harga 200.000. Baik, kemudian kita totalkan harga fixed cost ini ditotalkan semuanya dari atas sampai bawah menjadi 9.300.000. Untuk yang variable cost kita totalkan menjadi 1.680.000. Untuk menentukan langkah pertama, kita akan mencari TCP ini, atau tour cost per person. Total fixed cost ini, atau TFC, dimasukkan ke sini, 9.300.000. Kemudian untuk total variable cost, TVC, 1.680.000. Dan number of pax ini 50 orang yang mengikuti tur ke Banten ini, ke Anyer. Kemudian untuk mencari tour cost per person ini atau TCP, yaitu total fixed cost dibagi dengan number of pax, kemudian ditambah dengan total variable cost. Jadi, atau 9.300.000 dibagi 50, dan ditambah dengan 1.680.000, sehingga akan mendapatkan senilai 1.866.000. Ini untuk tour cost per person, atau TCP. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita diketahui memiliki FOC atau free of charge. Free of charge itu yang orang yang tidak dikenakan biaya, ada 5 orang. Kemudian untuk mencari tour price with complement ini dengan cara number of pax dikali dengan tour cost per person dibagi number of pax dikurang dengan free of charge, atau bisa dikatakan dengan 50 dikali dengan TCP 1.866.000, terus dibagi dengan 50 lagi dikurang FOC senilai 5 ini. Baik, saya akan ini aja kayak gini. 50 number of pax dikali dengan tour cost per person 1.866.000. Kemudian dibagi ini per ya, per 50 minus free of charge
orang. Jadi hasilnya 2.730.333,33. Kemudian untuk yang langkah ketiga ini, kita memiliki surcharge 8% dan mencari price of surcharge ini dengan cara tour price with complement ditambahkan dengan surcharge tersebut ini dengan 8%. Jadi 2.073.333,33 ditambah dengan 8% ini menjadi 2.239.199,99. Kemudian untuk langkah yang keempat, kita diketahui agent commission-nya ada 2%. Lalu untuk mencari selling price-nya gimana? Untuk mencari selling price ini, price of surcharge ini, yang langkah ketiga, ditambahkan dengan agent commission tersebut. Jadi 2.239.199,99 ditambahkan dengan 2%. Menjadi segini, 2.283.983,98. Langkah yang terakhir, langkah kelima. Di sini kita mencari margin per packs dan margin per project. Margin per packs ini dihitung dengan cara hasil langkah keempat dikurangi dengan langkah kedua. Yang mana sih langkah keempat itu hasilnya yang tadi? Ini yang selling price dikurangkan dengan to price with complement. Jadi 2.283.983,98 dikurangi dengan 2.073.333,33. Maka akan mendapatkan hasil 210.650,65. Kemudian yang terakhir ada margin per project. Untuk mencari margin per project ini dengan cara margin per packs dikalikan dengan number of packs. Yang 50 ini. Jadi 210.650,65 dikalikan dengan 50 number of packs. Maka hasilnya untuk margin per project adalah 10.532.532,5. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.